Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, jumpa lagi dengan saya, Langgeng Widoyo, calon guru penggerak dari Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, yaitu tentang disiplin positif. Pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, keterkaitan konsep budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran nilai guru penggerak dan visi guru penggerak, dan menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan konsep budaya positif dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, peran nilai guru penggerak, dan visi guru penggerak. Yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan menghasilkan banyak sekali manfaat bagi pendidikan di Indonesia. Nah, salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan atau budi pekerti yang harus ada dalam setiap murid. Bagaimana caranya? Nah, disinilah peran dan nilai guru penggerak sangat penting untuk mewujudkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang nilai-nilai kebajikan tersebut. Peran dan nilai guru penggerak itu harus diwujudkan menjadi visi guru penggerak. Dalam visi guru penggerak harus diwujudkan nilai-nilai kebajikan pada murid atau budi pekerti atau yang kita kenal sekarang dengan nama profil pelajar Pancasila. Nah, bagaimana caranya agar visi guru penggerak dapat terwujud? Salah satunya adalah selalu menanamkan budaya positif, membangun budaya positif yang ada di kelas dan di sekolah. Dan berikut adalah penjelasan keterkaitan tersebut. Yang pertama, arti penting pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa guru sejatinya hanya memposisikan diri sebagai petani atau tukang kebun, yang hanya mengkondisikan kegiatan, tempat, pembelajaran, serta merawat agar peserta didik dapat tumbuh maksimal sesuai dengan kodrat atau potensinya dan memiliki budi pekerti yang luhur. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Budi dan pekerti adalah dua hal dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Budi itu terdiri dari tiga kata, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta artinya menajamkan pikiran, rasa menghaluskan perasaan, dan karsa memperkuat kemauan. Dan pekerti yaitu raga atau menyehatkan jasmani. Antara budi dan pekerti harus terjadi keseimbangan yang holistik sehingga akan menciptakan manusia yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Manusia yang memiliki nilai-nilai kebajikan artinya manusia yang memiliki budi pekerti luhur. Untuk dapat mewujudkan manusia yang memiliki nilai kebajikan ini, maka sangat diperlukan adanya peran dan nilai dari guru penggerak. Apakah peran dan nilai dari guru penggerak ini? Peran guru penggerak yang pertama memimpin pembelajaran, yang kedua menggerakkan komunitas praktisi, yang ketiga menjadi coach bagi guru lain, yang keempat mendorong kolaborasi antar guru, dan yang terakhir mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam menjalankan peran ini, maka sangat dibutuhkan adanya nilai-nilai yang melekat dan membudaya dalam guru penggerak. Nilai tersebut yang pertama mandiri, kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang kelima berpihak pada murid. Manusia yang memiliki nilai-nilai kebajikan harus juga diwujudkan dalam visi guru penggerak. Untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara mendasar dalam operasional sekolah, maka guru penggerak hendaknya mulai dengan memahami dan mendorong perubahan budaya sekolah dalam visi guru penggerak. Budaya sekolah dalam visi guru penggerak itu harus merupakan budaya positif. Budaya positif berarti merujuk pada kebiasaan-kebiasaan positif yang selama ini dilakukan di sekolah.
Kebiasaan ini dapat berupa sikap, perbuatan, dan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh warga sekolah. Bagaimana cara menumbuhkan budaya positif? Budaya positif. Untuk membangun budaya positif, maka diperlukan disiplin positif. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri sendiri. Karena perilaku manusia itu didasari oleh 3 motivasi. Motivasi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari adanya hukuman. Yang ini merupakan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga merupakan motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan inilah merupakan motivasi internal yang harus dibangun di dalam diri anak untuk membangun disiplin positif. Setiap pelanggaran terhadap disiplin positif, maka harus mendapatkan restitusi, bukan mendapatkan hukuman atau konsekuensi. Restitusi dapat dilakukan dengan yang pertama membentuk keyakinan kelas, kemudian mengetahui posisi kontrol sebagai guru, kemudian yang ketiga adalah penyelesaian dengan segitiga restitusi. Mari kita pelajari tentang restitusi pada slide berikut ini. Yang pertama adalah membentuk keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Seorang guru juga harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup sebagai kebutuhan utama. Kemudian yang kedua, kebutuhan kesenangan. Yang ketiga, cinta dan kasih sayang. Yang keempat, penguasaan. Dan yang kelima adalah kebutuhan akan kebebasan. Dalam menjalankan kebutuhan tersebut, terkadang murid melakukan berbagai pelanggaran terhadap keyakinan kelas. Dalam pelanggaran tersebut, seorang guru harus memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol. Posisi kontrol ini ada 5, di mana yang pertama adalah berperan sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat bersalah, kemudian yang ketiga adalah sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Dalam posisi manajer inilah seorang guru berperan sebagai mentor dan harus diutamakan. Karena dalam posisi ini, seorang guru dapat menemukan solusi atau permasalahannya bersama-sama dengan murid dan dapat membentuk keyakinannya dan juga menumbuhkan nilai-nilai kebajikan di dalam diri murid yang memiliki motivasi intrinsik. Untuk menjalankan posisi kontrol tersebut, maka seorang guru harus melakukan restitusi. Mengapa restitusi? Karena restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan, dan restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut, dan cara untuk memperbaiki diri. Restitusi juga fokus pada karakter, bukan tindakan, fokus pada solusi, dan dengan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dalam menjalankan restitusi, guru harus berpatokan pada segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi, tahap yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pernyataan yang biasa dilakukan dalam hal ini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Pertanyaan yang biasa digunakan dalam tahap ini adalah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setelah menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, maka tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan.
Pertanyaan yang biasa digunakan dalam hal ini adalah keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dan berikut ini adalah rancangan budaya positif yang ada di sekolah. Rancangan tindakan untuk aksi nyata mewujudkan budaya positif di sekolah. Latar belakang. Kita telah belajar bersama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Bahwa untuk mencapai visi guru penggerak sangat dibutuhkan adanya budaya positif dalam lingkungan sekolah. Membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan menghasilkan murid yang memiliki karakter atau budi pekerti luhur atau profil pelajar Pancasila. Bagaimana peran guru dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid tersebut, dan bagaimana membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif? Maka berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata untuk membangun budaya positif di sekolah. Tujuan yang pertama adalah memahami pentingnya memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas. Yang kedua, menerapkan disiplin restitusi di posisi monitor dan manajer agar dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Dan yang terakhir adalah menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Tolak ukur dari keberhasilan aksi nyata ini adalah yang pertama, setiap kelas memiliki keyakinan kelas sebagai fondasi dan arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang dipajang di dinding kelas. Kemudian yang kedua, setiap murid memahami dan melaksanakan semua keyakinan kelas tersebut. Yang ketiga, pendidik atau guru selalu menerapkan restitusi di posisi monitor dan manajer untuk menyelesaikan pelanggaran keyakinan kelas. Yang keempat, murid-murid memiliki karakter yang kuat sebagai profil pelajar Pancasila yang bertanggung jawab, mandiri, dan merdeka. Dan yang terakhir adalah lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang positif, aman, dan nyaman untuk belajar. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah dari kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai leader dan penanggung jawab sekolah berperan sebagai motivator, instruktur, dan manajerial program sekolah. Kemudian yang kedua adalah teman sejawat. Teman sejawat sebagai kolaborator perencanaan, pelaksanaan, dan evaluator budaya positif di sekolah yang berperan dalam posisi kontrol dan restitusi pada murid. Kemudian yang terakhir adalah wali murid, berperan mengawasi perkembangan pribadi putra-putrinya di rumah dan bila perlu memberi laporan dan berkonsultasi dengan pihak sekolah apabila ada permasalahan disiplin positif. Lini masa tindakan. Yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Tahap dalam perencanaan adalah menyusun program kerja semester dan tahunan dengan memasukkan disiplin positif, mengadakan pelatihan teori budaya positif di sekolah. Kemudian pelaksanaannya yang pertama membuat keyakinan kelas pada awal semester 1, melakukan observasi terhadap penerapan keyakinan kelas dan budaya positif di sekolah, dan yang ketiga melakukan peran guru sebagai manajer dalam memberi restitusi, dan yang terakhir membuat jurnal restitusi. Pada tahap evaluasi, melakukan evaluasi terhadap program budaya positif di sekolah, membuat refleksi dan tindak lanjut program budaya positif, dan yang terakhir adalah peningkatan peran guru dalam menerapkan restitusi nilai budaya positif sesuai kebutuhan dan posisi kontrolnya. Demikian tadi sahabat belajar tentang koneksi antar materi dan rancangan penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih, semoga dapat membuat kita bergerak, berkarya, dan bermakna. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.